Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada suatu waktu yang tidak terhitung, ketika waktu belum memiliki bentuk dan ruang belum mengenal batas, ada sebuah kehampaan yang sepi. Ia tidak kosong, meski tidak ada apapun di dalamnya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kedalaman yang begitu dalam dan sunyi. Namun, di sana, di tengah kehampaan yang tak terbayangkan itu, terdapat potensi yang begitu besar, seperti sebuah benih yang tersembunyi di dalam tanah gelap, menanti untuk tumbuh. Ciptaan semesta tidak muncul begitu saja. Tidak ada suara yang memecah kehampaan itu, tidak ada guncangan yang menandakan sebuah awal. Ada sesuatu yang lebih misterius di balik kelahiran segalanya, dan entah bagaimana, benih-benih kehidupan mulai berkembang. Dalam hening yang tak terucapkan, sebuah kekuatan yang tak tampak mulai bergerak. Langit yang masih muda, yang belum mengenal definisi waktu, menyaksikan segala sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah potensi yang akan mengubah segalanya. Para ahli kosmologi menyebutnya sebagai Big Bang, sebuah ledakan dahsyat yang menyebarkan materi dan energi ke seluruh penjuru alam semesta. Namun, ledakan itu bukan sekadar ledakan yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Ia lebih dari itu, sebuah peristiwa yang penuh makna, yang menciptakan segalanya dalam sekejap. Ciptaan semesta bukan hanya soal fisika atau hukum-hukum alam. Ia adalah kisah tentang bagaimana potensi yang tak terhingga dapat berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam kegelapan yang tak terbayangkan, tercipta cahaya pertama. Bukan cahaya yang terang benderang, melainkan sebuah sinar lembut yang muncul perlahan, merembes ke dalam ruang kosong dan menghangatkan kegelapan. Cahaya ini tidak datang dari api, tetapi dari inti semesta itu sendiri. Ia adalah awal dari segala yang ada, bintang-bintang, galaksi, planet-planet, dan semua yang kini kita kenal. Cahaya ini juga membawa kehidupan, meski dalam bentuk yang tak dapat kita pahami. Pada awalnya, kehidupan itu adalah sesuatu yang sederhana, molekul-molekul yang mulai bergerak dan bergabung dalam tarian yang tak terhentikan. Di dalam keheningan ruang yang luas, kehidupan mulai terbentuk. Kekuatan yang mendorong proses ini adalah sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia, sesuatu yang lebih agung daripada yang bisa dilihat oleh mata atau diukur dengan alat ilmiah manapun. Namun, di balik kemegahan ciptaan ini, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Apa yang menjadi tujuan dari semua ini? Kenapa semesta harus ada, dan untuk siapa semua ini diciptakan? Mungkin jawaban dari pertanyaan ini tidak pernah akan ditemukan. Mungkin, tujuan sebenarnya adalah untuk terus mencari, untuk terus bertanya, untuk terus mencoba memahami misteri kehidupan ini. Langit yang masih muda mengandung segala kemungkinan. Ia adalah kanvas kosong yang menunggu untuk dipenuhi dengan warna-warna kehidupan yang akan datang. Dan meskipun saat itu semesta baru saja lahir, ia sudah memiliki potensi tak terbatas. Segalanya berawal dari sesuatu yang sangat sederhana, tetapi memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Kehidupan pertama yang muncul dalam semesta bukanlah makhluk yang bisa kita kenali sekarang. Mereka adalah bentuk kehidupan yang sangat sederhana, sel-sel yang bergerak dan berkembang dalam kondisi yang sangat ekstrim. Merekalah yang pertama kali memanfaatkan cahaya dari bintang yang masih muda itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membangun fondasi bagi segala bentuk kehidupan yang lebih kompleks yang akan mengikuti mereka. Di antara galaksi-galaksi yang terbentuk dalam kegelapan, ada satu yang lebih istimewa. Sebuah galaksi yang akan menjadi rumah bagi sebuah bintang yang sangat penting, matahari. Matahari ini adalah sumber kehidupan bagi segala hal yang ada di dalam sistemnya, termasuk planet yang kita sebut bumi. Tanpa matahari, tidak ada kehidupan yang bisa berkembang. Tanpa matahari, semesta ini hanya akan menjadi tempat kosong yang tak berarti. Namun,
Matahari bukanlah bintang yang lahir begitu saja. Ia adalah hasil dari jutaan tahun proses yang sangat kompleks. Ia terlahir dari gas dan debu yang saling bertumbukan, yang saling bertarung dalam tarian kekuatan gravitasi. Dalam proses yang sangat lama ini, energi yang terperangkap di dalamnya akhirnya meledak dan memancar menjadi cahaya yang begitu terang. Matahari lahir, dan dengan lahirnya matahari, segala sesuatu yang berada di bawah cahayanya menjadi mungkin. Matahari memberikan cahaya yang tak hanya menyinari dunia, tetapi juga memberi kehidupan pada segala bentuk kehidupan yang ada di bumi. Tanpa matahari, tidak ada udara yang bisa bernapas, tidak ada air yang bisa mengalir, dan tidak ada tanah yang bisa subur. Ia adalah jantung dari segala yang ada di dunia ini, dan tanpa kehadirannya, bumi hanya akan menjadi planet mati yang tak berarti. Namun, kehidupan di bumi tidak hanya bergantung pada matahari. Ada juga elemen lain yang turut berperan dalam menciptakan kehidupan, air, tanah, dan udara. Tanpa elemen-elemen ini, kehidupan yang ada di bumi tidak akan mungkin berkembang. Kehidupan pertama di bumi, yang berupa mikroorganisme, mulai muncul di lautan purba, tempat di mana air, tanah, dan udara saling bertemu. Dan disinilah kehidupan mulai menunjukkan kemampuannya untuk berkembang. Dari mikroorganisme yang sederhana, kehidupan mulai berevolusi menjadi bentuk yang lebih kompleks. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui jutaan tahun eksperimen alam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap perubahan yang terjadi adalah hasil dari adaptasi terhadap lingkungan, dan setiap bentuk kehidupan memiliki tujuan untuk bertahan hidup, berkembang, dan melanjutkan keberadaannya. Ketika kehidupan mulai muncul di daratan, segala sesuatu berubah. Bumi yang sebelumnya hanya dihuni oleh air dan langit, kini dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang menjelajah setiap inci permukaan planet ini. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah bagian dari sebuah cerita yang sangat besar, sebuah cerita tentang asal-usul semesta dan bagaimana semuanya saling terhubung dalam sebuah harmoni yang tak terduga. Bumi mulai menjadi tempat yang penuh dengan keajaiban. Hutan-hutan tumbuh, sungai-sungai mengalir, dan hewan-hewan berkeliaran bebas. Setiap bentuk kehidupan di bumi memiliki tempatnya sendiri, dan setiap makhluk berperan dalam menjaga keseimbangan yang rapuh di dunia ini. Kehidupan tidaklah statis, ia selalu berubah, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Namun, meskipun kehidupan di bumi berkembang pesat, langit yang masih muda ini tetap mengawasi segala sesuatu dengan penuh keheningan. Langit tidak berbicara, tidak bergerak, tetapi ia menyimpan segala sejarah dari awal mula semesta. Ia adalah saksi bisu dari perjalanan panjang kehidupan yang dimulai dari kegelapan dan berakhir dalam cahaya. Ia adalah tempat yang menyimpan semua kenangan, semua misteri, dan semua kemungkinan. Langit yang masih muda mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, kehidupan adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang, dan dalam setiap langkah yang kita ambil, kita adalah bagian dari sebuah kisah yang lebih besar daripada yang bisa kita pahami. Setiap ciptaan, setiap kehidupan, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses yang tak terelakkan, yang akan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa tujuan kita di dunia ini. Kehidupan di semesta ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah hasil dari proses yang panjang dan penuh makna, yang dimulai dari kehampaan yang tak terbayangkan dan berakhir dalam harmoni yang sempurna. Semesta mengajarkan kita untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh, dan untuk terus mencari makna di balik setiap misteri yang ada di dunia ini. Begitulah cerita tentang awal mula semesta. Sebuah kisah yang tak terucapkan, namun penuh makna. Sebuah perjalanan yang akan terus berlanjut selamanya. Setelah kelahiran matahari, semesta mulai menunjukkan jalinan yang lebih kompleks. Segala sesuatu yang ada di bawah cahaya itu tak lagi berada dalam kegelapan semata. Pada awalnya, bumi hanya dihuni oleh bentuk kehidupan yang sangat sederhana, seperti halnya mikroorganisme yang berlarian di bawah permukaan laut purba.
Namun, dari waktu ke waktu, kehidupan mulai menunjukkan kemampuannya untuk berevolusi, untuk berkembang dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks. Cahaya matahari, yang terus menyinari bumi, menjadi pendorong utama bagi proses ini. Kehidupan, yang sebelumnya hanya terbatasi oleh lautan purba, akhirnya mulai menjejakkan kaki di daratan. Kehidupan di daratan dimulai dengan tumbuhnya tanaman pertama. Tanaman ini bukanlah tanaman yang kita kenal sekarang, tetapi bentuk kehidupan yang sangat sederhana. Mereka adalah penyerap cahaya matahari pertama yang mampu mengubah energi tersebut menjadi bentuk kehidupan yang lain melalui fotosintesis. Tanaman pertama ini menyerap karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen, gas yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk lain. Dengan hadirnya oksigen, atmosfer bumi perlahan berubah. Udara yang sebelumnya tegang dengan gas-gas lainnya, kini mulai dipenuhi dengan kehidupan. Begitu pentingnya oksigen bagi kehidupan, bahwa tanpa gas ini, dunia akan menjadi dunia yang sunyi dan mati. Bumi berubah menjadi lebih hidup, penuh dengan potensi baru yang akan berkembang seiring waktu. Namun, kehidupan di daratan tidak datang tanpa tantangan. Tanaman pertama yang tumbuh di daratan harus menghadapi berbagai kesulitan. Mereka harus berjuang melawan tanah yang keras, cuaca yang tak menentu, dan persaingan untuk mendapatkan cahaya yang sangat dibutuhkan. Tetapi dengan ketekunan dan kemampuan beradaptasi, mereka mulai tumbuh dan berkembang, memberi jalan bagi kehidupan yang lebih kompleks. Mereka memberi tempat bagi hewan pertama yang muncul, makhluk-makhluk kecil yang belajar untuk bergerak dan mencari makan. Semesta mulai menghadirkan keajaiban lainnya, proses evolusi yang tak terhentikan. Dari hewan-hewan kecil yang menjelajah daratan, muncul makhluk-makhluk yang lebih besar, dengan tubuh yang lebih kuat dan lebih tangguh. Setiap makhluk memiliki tujuan untuk bertahan hidup, untuk berkembang, dan untuk menguasai lingkungan mereka. Tumbuhan dan hewan saling bergantung, menciptakan sebuah sistem ekologi yang saling terhubung satu sama lain. Namun, meskipun bumi semakin hidup, semesta tidak pernah berhenti berubah. Bumi, dengan segala keragamannya, tetap berada dalam lingkup hukum-hukum alam semesta yang tak terhindarkan. Perubahan cuaca yang ekstrim, proses geologi yang terus berlangsung, serta bencana alam yang datang secara tiba-tiba, mengingatkan kita bahwa semesta ini tidak pernah stagnan. Ia adalah entitas yang selalu bergerak, selalu berkembang. Di tengah proses evolusi ini, ada satu hal yang menjadi penting bagi kehidupan yang ada di bumi, kesadaran. Kesadaran bukanlah hal yang muncul begitu saja, ia adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan mereka. Para ilmuwan menyebutnya sebagai kecerdasan. Namun, kecerdasan ini tidak datang dengan instan. Ia tumbuh dari pengalaman, dari kegagalan, dari eksperimen yang dilakukan oleh setiap makhluk untuk bertahan hidup. Ketika makhluk hidup semakin berkembang, begitu pula kesadaran mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Mereka mulai belajar mengenali lingkungan mereka, beradaptasi dengan perubahan, dan bahkan memahami hubungan mereka dengan sesama makhluk hidup lainnya. Dalam proses ini, mereka mulai membentuk sistem yang lebih kompleks, sebuah ekosistem yang saling terhubung dengan sempurna. Dalam kesederhanaannya, semesta memberikan pelajaran penting tentang harmoni, tentang saling ketergantungan antar semua elemen kehidupan. Puncak dari perkembangan ini adalah kemunculan makhluk hidup yang lebih kompleks, manusia. Manusia, sebagai bagian dari ciptaan semesta, adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dan rumit. Mereka membawa dengan mereka kesadaran yang jauh lebih tinggi, kemampuan untuk berpikir, untuk merencanakan, untuk berinovasi, dan untuk bertanya. Tetapi meskipun manusia mampu memahami banyak hal tentang dunia mereka, mereka tetap hanyalah bagian kecil dari semesta yang luas dan penuh misteri. Pada titik ini, langit yang masih muda terus menyaksikan perjalanan panjang kehidupan yang berlangsung di bumi. Semesta, yang dahulu tampak kosong dan sepi, kini dipenuhi dengan kehidupan.
Bumi bukan lagi sekadar planet mati yang tak berarti, melainkan sebuah tempat yang penuh dengan keajaiban dan potensi yang tak terduga. Semesta yang terus berkembang ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap makhluk hidup, setiap langkah yang kita ambil, adalah bagian dari cerita besar yang lebih luas. Namun, meskipun kita semakin memahami dunia ini, semesta tetap menyimpan rahasia yang dalam. Terkadang, kita merasa bahwa kita telah menemukan semua jawabannya, bahwa kita telah menguasai segalanya. Namun, setiap kali kita merasa kita tahu segalanya, semesta dengan lembut mengingatkan kita bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Ada banyak hal yang lebih besar, lebih dalam, lebih misterius daripada apa yang kita bisa pahami dengan pikiran kita. Semesta ini, dengan segala kebesaran dan keajaibannya, mengajarkan kita untuk terus belajar, untuk terus mencari, untuk terus bertumbuh. Ciptaan semesta bukan hanya tentang fenomena alam atau hukum fisika semata, ia adalah kisah tentang pencarian makna, tentang bagaimana segala sesuatu yang tampak tak berarti bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam setiap bintang yang bersinar, dalam setiap partikel yang berputar, ada cerita yang lebih besar, cerita yang tidak hanya tentang fisika atau materi, tetapi juga tentang kehidupan itu sendiri. Ketika manusia pertama kali muncul di bumi, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menghidupkan sebuah kisah yang sangat panjang, sebuah kisah yang dimulai jauh sebelum mereka ada, dan yang akan terus berlangsung jauh setelah mereka tiada. Mereka, seperti kita semua, adalah bagian dari semesta yang lebih besar, yang terus berkembang dan berubah, yang penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Dalam kesendirian malam, ketika langit dihiasi bintang-bintang yang bersinar, kita mungkin merasakan kedamaian. Namun, dalam kedamaian itu juga terdapat sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya arti dari semua ini? Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan kita? Semesta, dengan segala keajaiban dan misterinya, tidak memberikan jawaban yang mudah. Tetapi dalam pencarian kita, dalam perjalanan kita untuk memahami kehidupan ini, kita menemukan bahwa jawabannya mungkin tidak selalu penting. Yang lebih penting adalah perjalanan itu sendiri, proses untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh, dan untuk terus mencari. Semesta mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah perjalanan yang terus berlanjut, bahwa dalam setiap langkah kita adalah bagian dari kisah besar yang tak terungkapkan. Kita adalah bagian dari cerita yang lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Dan mungkin, pada akhirnya, itu adalah apa yang membuat semesta ini begitu indah, bahwa kita semua, dalam keberagaman dan keunikannya, adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Dengan segala potensi yang ada di dalamnya, semesta terus berlanjut dalam perjalanan panjang yang tak terhingga. Bumi, yang merupakan salah satu bagian kecil dari galaksi yang luas ini, menjadi saksi bisu dari banyak perubahan yang terjadi dalam perjalanan waktu. Kehidupan di bumi berkembang menjadi lebih kompleks, lebih beragam, dan lebih saling terkait satu sama lain. Dari kehampaan yang tak terhingga, semesta mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah suatu siklus yang terus berputar, sebuah perjalanan yang melibatkan penciptaan, perputaran, dan pembaruan tanpa akhir. Namun, meskipun semesta penuh dengan keajaiban, ada hal yang lebih dalam yang menghubungkan segala sesuatu, kehadiran kesadaran yang terus berkembang. Kesadaran ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, melainkan oleh seluruh kehidupan di bumi. Dari mikroorganisme yang tak tampak oleh mata, hingga hewan-hewan besar yang berkeliaran di hutan-hutan lebat, setiap bentuk kehidupan memiliki peran dan tujuan dalam menjaga keseimbangan semesta. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai menyadari bahwa mereka bukanlah penguasa tunggal bumi, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar yang saling terhubung. Kesadaran manusia terhadap hubungan ini mulai berkembang ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa alam. Alam menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, udara untuk bernapas, air untuk minum, tanah untuk bertani, dan sumber daya lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Namun,
kesadaran ini seringkali dilupakan, terabaikan oleh kecanggihan teknologi dan kemajuan peradaban yang terus berkembang. Manusia, dalam upaya mereka untuk memahami dunia dan menguasainya, terkadang kehilangan hubungan mereka dengan alam semesta. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia telah membangun peradaban besar, menciptakan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, manusia seringkali melupakan bahwa mereka berasal dari alam, bahwa mereka adalah bagian dari semesta yang lebih besar. Ketika manusia mencoba menguasai alam dengan segala kemampuan teknologi mereka mulai melupakan bahwa alam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa diciptakan oleh tangan manusia. Bumi, yang dulunya adalah tempat penuh dengan keajaiban alam, kini mulai menghadapi tantangan besar. Kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa masalah yang timbul akibat ketidakseimbangan yang diciptakan oleh aktivitas manusia. Namun, semesta, dengan segala keharmonisan dan siklus alaminya, tetap berputar. Bumi mungkin mengalami kerusakan, tetapi alam akan selalu memiliki cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, meskipun ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Kehidupan di bumi telah melalui banyak perubahan sejak pertama kali muncul. Dari mikroorganisme pertama yang muncul di lautan purba hingga manusia yang kini memiliki kesadaran tinggi dan kemampuan untuk menciptakan teknologi canggih, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang semesta. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang perkembangan fisik dan intelektual. Ini juga adalah perjalanan spiritual, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa tujuan kita di dunia ini. Kehidupan di bumi, yang tumbuh dan berkembang dalam keseimbangan yang rapuh, mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa kita semua saling terhubung. Setiap langkah kita, setiap tindakan kita, memiliki dampak terhadap alam dan kehidupan di sekitar kita. Ini adalah pesan yang jelas dari semesta, bahwa kita harus menjaga keseimbangan dan keharmonisan yang telah ada sejak awal mula ciptaan. Semesta tidaklah terpisah dari kita, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap bintang yang bersinar di langit malam, setiap angin yang berhembus, setiap debu yang berterbangan di udara, semuanya adalah bagian dari siklus yang terus berjalan. Kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yang tidak hanya terdiri dari materi dan energi, tetapi juga dari cinta, kepercayaan, dan harapan yang menghubungkan kita dengan semua yang ada. Namun, meskipun kita adalah bagian dari kisah semesta yang lebih besar, seringkali kita merasa terisolasi, merasa bahwa kita terpisah dari semuanya. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita lupa bahwa kita adalah bagian dari alam ini. Kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, pada pencapaian dan ambisi pribadi, dan melupakan bahwa kita berbagi bumi dengan makhluk hidup lainnya. Semesta mengajarkan kita untuk kembali ke akar kita, untuk mengingat bahwa kita adalah bagian dari tanah yang kita pijak, dari udara yang kita hirup, dan dari air yang mengalir melalui sungai-sungai. Semesta tidak memisahkan kita, tetapi menghubungkan kita dengan segala sesuatu yang ada. Kita adalah anak-anak dari bumi, dan kita harus belajar untuk hidup dalam harmoni dengannya. Semesta mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi penjaga bagi bumi ini, bukan penguasanya. Pencarian kita akan makna hidup seringkali mengarah pada pemahaman bahwa hidup bukanlah tentang pencapaian materi atau kekuasaan. Ini lebih tentang hubungan kita dengan alam, dengan sesama makhluk hidup, dan dengan diri kita sendiri. Dalam pencarian ini, kita menemukan bahwa kita adalah bagian dari suatu keseluruhan yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Kita menemukan bahwa tujuan hidup kita bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, untuk menjaga dan merawat kehidupan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai kembali ke pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan mereka dengan alam semesta. Banyak yang mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan,
untuk hidup dengan cara yang lebih berkelanjutan, dan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Ini adalah langkah kecil, namun sangat penting, dalam perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tempat kita di dunia ini. Dalam perenungan kita tentang kehidupan dan semesta, kita akhirnya mengerti bahwa kita tidak terpisah dari alam. Kita adalah bagian dari aliran energi yang tak terputus, yang menghubungkan kita dengan semua ciptaan yang ada. Semesta, dengan segala keindahannya, mengajarkan kita untuk menghargai setiap kehidupan, setiap momen, dan setiap langkah dalam perjalanan kita. Kita bukanlah pemilik semesta, tetapi penjaga yang harus menjaga keharmonisan yang ada, karena tanpa keseimbangan itu, kita akan kehilangan makna kehidupan itu sendiri. Ciptaan semesta adalah sebuah kisah yang tak terhitung panjangnya, dan kita hanya bagian kecil dari perjalanan tersebut. Namun, meskipun kita hanya sebutir debu di tengah luasnya kosmos, kita memiliki kemampuan untuk membuat perubahan. Setiap tindakan kita, meskipun kecil, dapat memberi dampak besar pada dunia ini. Setiap langkah kita untuk memahami dan menghargai alam adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi semua makhluk hidup yang berbagi bumi ini. Semesta mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kita selalu terhubung dengan segala sesuatu yang ada, dari bintang di langit hingga partikel kecil di tanah. Kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar, sebuah kisah tentang kehidupan, tentang perjalanan, dan tentang makna yang terus berkembang. Dan dengan memahami hubungan ini, kita dapat melangkah ke depan dengan penuh harapan, penuh kesadaran, dan penuh kasih sayang terhadap dunia yang telah memberi kita kehidupan.